Bagaimana jika tidak ada yang salah dengan Anda? Anda hanya berbeda saja. Sebuah strategi untuk semakin produktif. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA. Saya seorang master praktisi Neuro Linguistic Programming, menulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah serta CF Law of Attraction. Seperti yang kita sudah pahami bersama, begitu banyak orang di luar sana, bukan Anda, itu ketika ingin berkarya selalu diliputi oleh dua cara pandang. Yang pertama adalah, emang aku punya sertifikasi apa? Emang aku punya kelebihan apa kok berani-beraninya aku berkarya? Alias selalu melihat kekurangan dirinya. Atau cara pandang yang kedua, yaitu eh, cara pandang yang kedua adalah merasa takut atau tidak enak untuk menonjol. Nah, dua cara pandang ini adalah hal yang lumrah yang sering kita lakukan untuk menjadi pembenaran agar kita tidak berkarya sama sekali. Saya tidak bilang kedua cara pandang tersebut salah ya, melainkan ya kalau ingin kehidupan Anda berbeda, ya segera ambil keputusan untuk action. Nah, bagaimana cara untuk kita bisa melewati dua cara pandang ini, yaitu selalu melihat kekurangan kita, dan yang kedua merasa tidak enak untuk menonjol alias berkarya. Yang pertama yang bisa Anda pertimbangkan adalah bagaimana jika itu tadi tidak ada yang salah dengan Anda hanya berbeda saja. Karena banyak orang di luar sana, bukan Anda, itu merasa tidak cocok di sebuah lingkungan. Dan bagaimana jika itu benar? Kita tuh tidak akan pernah cocok di sebuah lingkungan, namun di saat yang bersamaan kita bisa kemana saja. Karena kita menyadari bahwa kita lebih dari lingkungan kita, dan ini kadang yang dialami oleh klien saya misalnya, ketika dia ingin terus berkarya, dia dihakimi, dijudge oleh teman-temannya. Ngapain sih kamu belajar online? Udahlah nongkrong aja sama kita. Nah, bagaimana jika saat Anda terus menggali potensi Anda bisa menginspirasi teman-teman Anda tadi juga untuk terus menggali potensi mereka. Jadi, kalau kita tidak menggali potensi kita, itu kita tidak akan juga bisa membantu lingkungan kita untuk terus menggali potensi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana jika yang kedua cara pandang yang sering kita gunakan untuk tidak berkarya adalah merasa tidak enak untuk menonjol. Nah, begini, um, banyak banget cara pandang seperti ini. Seperti orang Australia itu selalu menggunakan di Australia ada cara pandang tall poppy syndrome, yang mana intinya adalah kita tidak diminta untuk menonjol, karena kalau kita menonjol kita akan dipotong. Kalau kita layaknya sebuah pohon, kalau kita lebih tinggi di antara pohon yang lain, kita akan dipotong untuk setara. Nah, begitu juga dengan realita ini, banyak orang yang berusaha untuk membuat Anda itu tidak menonjol, tidak berkarya, supaya mereka tetap berada di bawah kendali mereka. Jadi gini, ada klien saya juga, itu dia ingin berkarya, namun dihakimi juga oleh teman-temannya yang setelah kita ketemu dan saya fasilitasi dia, akhirnya kita menemukan kesadaran sama-sama kalau lingkungannya itu takut kehilangan dia, karena dia dikenal sebagai orang yang bisa melekatkan, menjadi glue, menjadi lem bagi teman-teman. Jadi kalau nggak ada dia nggak seru. Nah, karena teman-temannya takut kehilangan dia, akhirnya selalu saja dihakimi, selalu dibuat merasa bersalah saat dia ingin ambil kelas online, yang mana dia tidak ada waktu lagi ngumpul sama mereka yang dulunya hampir setiap malam, sekarang seminggu itu cuma sekali atau dua kali. Nah, lingkungan yang akan melakukan segala cara supaya klien saya ini tidak menggali potensinya dengan dihakimi, dibuat rasa bersalah, dan akhirnya sempat dia tidak ingin menggali potensinya. Namun setelah kita ketemu dan kemudian saya fasilitasi, saya bilang ke dia, ya mana yang lebih penting, penghakiman dari orang lain, mana yang lebih penting, kamu ngumpul sama teman-temanmu, atau kamu asik terus menggali potensimu yang besar ini. Nah, setelah karena begini, nggak ada yang salah dengan ngumpul sama teman-teman, itu nggak ada salah, dan nggak benar juga, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar dalam kondisi itu. Namun mana nih yang lebih seru, ngumpul sama teman-temanmu selalu atau terus menggali potensi kita yang besar ini? Setelah saya serahkan keputusannya di tangan dia, dan setelah dia mendapatkan kesadaran bahwa ternyata otaknya sendirilah yang menghalangi dia untuk berkarya dengan dua cara pandang tadi, yaitu aku berkarya, emang aku udah punya sertifikasi apa? Ya, karena Anda unik ya.
Anda unik, ada potensi unik yang sudah Anda miliki yang sebenarnya Anda tinggal tanya, Anda akan memunculkan sebuah karya yang unik versi Anda. Pertanyaan yang saya selalu tanyakan kepada klien saya adalah, apa nih yang mudah buat kamu, susah buat orang lain yang bisa kamu karyakan sekarang? Yang biasanya kita akan selalu melihat hobi kita apa dan sebagainya. Karena itu kadang saking mudahnya kita lupa untuk tidak tidak diperhatikan, tidak diseriuskan karena kita beranggapan nih hobiku, ngapain aku menjual hobiku. Padahal bagaimana jika itu adalah hal yang mudah bagi Anda. Oke, terima kasih sekali atas kontribusi energinya hari ini. Apabila episode ini dirasa bermanfaat, tolong infokan kepada teman-teman Anda yang sedang terjebak tidak bisa berkarya karena selalu melihat kekurangan dia dan takut untuk muncul karena takut menonjol. Terima kasih and please keep having fun. Bye-bye.